Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan materi khutbah Jumat di siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Marilah pemberian Allah yang sangat berharga ini benar-benar kita syukuri dengan cara mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini kami akan mengangkat tema khutbah ciri-ciri manusia yang terburuk di dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan teladan kita. Beliau sering memberikan ciri-ciri tanda-tanda orang yang baik, khairun nas, manusia yang paling baik di dalam pandangan Islam atau di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan siapa manusia yang terburuk di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Allah. Hal ini penting sekali untuk disampaikan kepada para sahabat agar mereka tahu siapa manusia yang terburuk di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Allah, yang dengan mengetahui kriteria-kriteria tersebut maka ini bisa dijauhkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang tergolong sarun nas, manusia yang terburuk di dalam pandangan Islam itu, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dzul wajhain, yakni manusia yang bermuka dua. Yakni yang dimaksud adalah munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna man sarran nasi dzul wajhain alladhi ya'tiha ulai biwajhin wa ulai biwajhin. Kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang dzul wajhain, bermuka dua atau munafik. Dia mendatangi kelompok yang ini dengan satu wajah, tetapi mendatangi kelompok lain dengan wajah yang lain. Yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah munafik. Ketika dia bergaul dengan orang-orang muslimin, mereka mengatakan, saya itu adalah orang muslim, saya itu adalah temanmu, teman seperjuanganmu. Tetapi begitu mereka bergaul dengan orang-orang kafir, justru mereka itu malah menyudutkan Islam, malah menghantam Islam, malah menjelek-jelekan Islam. Itulah orang-orang yang buruk di dalam pandangan Islam. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengancam kaum munafik ini akan dimasukkan ke dasar neraka yang terdalam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tidak ada penolong bagi orang-orang yang munafik ini. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri orang-orang yang syarrun, yang jelek, yang buruk di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Allah adalah orang yang ditakuti sesama manusia karena kejahatannya. Jadi manusia itu takut kepadanya, tetapi takutnya itu karena kejahatan yang dilakukannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang yang minta izin untuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kata Rasulullah, izinkan dia masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, dia itu adalah seburuk-buruk keturunan, atau dia itu adalah seburuk-buruk anggota kabilah. Tetapi tatkala dia masuk, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap lemah lembut dan bahkan tertawa-tawa bersamanya. Jadi dalam menghadapi orang-orang seperti itu tidak perlu kita benci, tapi malah yang dilakukan Rasulullah itu ketika berhadapan dengan mereka, Rasulullah baik Rasulullah terhadap mereka, ya, hingga mereka bercengkrama. Lantas kemudian ya Ibu Aisyah tanya, ya Rasulullah, panjenengan tadi mengatakan bahwa orang ini adalah saruna sejelek-jelek manusia, tetapi kenapa panjenengan memperlakukan dia dengan baik? Ya, ini. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalkan atau dijauhi oleh sesama manusia. Mereka takut akan kejahatannya. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang buruk di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Allah adalah orang yang disadarkan dengan pesan-pesan Al-Quran,
tetapi tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda, di antara manusia yang terburuk adalah seorang pendurhaka, lagi dia itu kurang ajar, ya, yang membawa kitab Allah namun tidak tersadarkan oleh satu pun darinya. Artinya mereka itu tidak bisa mengambil pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Sekalipun ia membaca, bisa jadi ia membaca Al-Quran, bisa jadi ia menghafal Al-Quran, tetapi justru pesan-pesan Al-Quran itu tidak pernah disentuh, tidak pernah difahami terjemahannya, tidak pernah difahami tafsirnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru malah seringkali melanggar pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, kam min qari'in wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang pintar membaca Al-Quran, dia mengkhatamkan berkali-kali, wal Qur'an yal'anuhu, sementara Al-Quran itu justru melaknatnya. Melaknatnya karena apa? Karena hanya sekedar membaca, seringkali tidak pernah disentuh pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika tidak pernah disentuh, tidak pernah dipelajari, hingga ia meninggalkan perintah-perintah Allah, justru larangan-larangan Allah malah dilakukan. Nah, ini yang menjadikan Al-Quran ini adalah mengkutuknya. Jadi mereka ketika diberikan nasihat Al-Quran ternyata tidak bisa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun biha wa lahum a'yunun la yubsirun biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang terburuk di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Allah adalah orang yang mengalami hari kiamat dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Rasulullah bersabda, di antara manusia terburuk adalah mereka yang mendapati di hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menjadikan kuburan ini sebagai masjid, di mana mereka melakukan aktivitas kegiatan dalam rangka biasanya untuk tabaruk meminta berkah, dan juga menjadikan kuburan tersebut sebagai wasilah. Ini adalah terlarang di dalam agama kita. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, orang-orang Yahudi dan Nasrani dikutuk karena telah menjadikan kuburan para nabinya ini sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid.
Oleh karena itu di dalam kitab Bukhari juga Muslim juga ini terma di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, maka larangan ya, di dalam bab tersebut tentang larangan yakni menjadikan ya kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Nah ternyata pada saat ini terulang kejadian pada masa zaman Nabi Nuh dahulu. Ternyata sama di zaman Nabi Nuh dulu, ternyata orang-orang soleh yang meninggal itu dibuatkan patung, dibuatkan kuburan yang baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa ulama-ulama tempo dulu. Kemudian akhirnya pun ketika ilmu ditinggalkan, maka ganti kuburan-kuburan makam dari para orang-orang yang soleh itu dijadikan tempat untuk tawasul, tempat di mana untuk mencari berkah, dan yang lebih parah lagi secara langsung mereka itu adalah menyembah kepada kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Dan ini di umat Muhammad ini ternyata masih ada. Kita berlindung dari hal yang demikian. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, karena ini adalah termasuk dosa besar. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan menjauhkan diri kepada kita amalan-amalan yang terlarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai natijah, sebagai kesimpulan khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, di samping beliau itu mengajarkan melalui hadis-hadisnya ciri-ciri orang yang terbaik, khairun nas, maka Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita semua tentang ciri-ciri orang yang buruk di dalam pandangan Allah. Setidak-tidaknya ada 4 orang-orang yang buruk di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dzul wajhain, orang munafik. Kemudian yang kedua adalah orang yang ditakuti sesama manusia karena kejahatannya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa disadarkan oleh pesan-pesan Al-Quran. Dan yang keempat adalah orang yang mengalami hari kiamat dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang tersebut tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabahi doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan senantiasa memberikan petunjuknya dalam kehidupan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.